Assalamualaikum. Halo anak-anak pintar. Jumpa kembali dengan Pak Warta di video pembelajaran secara online. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Sebelum kita memulai materi kita pada hari ini, Pak Warta ingatkan kembali, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa juga like, share, dan komen videonya. Terima kasih. Baiklah, mari kita mulai pertemuan kita hari ini dengan berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Anak-anak pintar, pernahkah kamu berpikir bagaimana para pekerja membuat pensil? Pensil awalnya adalah sebuah alat tulis dan lukis yang terbuat dari grafit murni atau karbon yang berasal dari alam. Sayangnya, grafit murni cenderung rapuh dan mudah patah. Seiring perkembangan zaman, saat ini dibuat pensil yang merupakan campuran dari grafit dan tanah liat. Proses pencampuran ini dibalut oleh media kertas atau kayu. Cara membuat pensil saat ini adalah dengan menghancurkan grafit dan tanah liat menjadi bentuk bubuk, kemudian dibakar selama kurang lebih 3 hari. Setelah itu, pensil ini dibentuk panjang dan tipis, serta dibungkus kayu. Kayu yang telah ditebang untuk pembuatan pensil berasal dari pohon. Benda-benda lain yang terbuat dari kayu juga berasal dari pohon. Agar terjaga kelestariannya, pohon yang ditebang harus diganti dengan menanam kembali bibit baru dari tanaman sejenis. Selain itu, kita harus menghemat penggunaan pensil sebagai salah satu cara menghargai lingkungan. Dari penjelasan di atas, kita dapatkan informasi bahwa pensil menggunakan sumber daya alam, yaitu berupa grafit, tanah liat, dan kayu. Grafit dan tanah liat termasuk ke dalam jenis bahan tambang. Grafit dan tanah liat jumlahnya terbatas, sehingga jika terus digunakan, lama-kelamaan akan habis. Sedangkan kayu pada pensil berasal dari pohon. Selain untuk bahan pensil, pohon juga merupakan bahan baku pembuatan kertas. Makin banyak kebutuhan pensil dan kertas, makin banyak pula pohon yang ditebang. Sekarang, Pak Warta mau bertanya kepada kalian. Siapa di antara kalian yang suka gonta-ganti pensil setiap hari? Atau sering meraut pensil hingga cepat pendek? Ayo, siapa yang melakukan hal tersebut? Terlihat sepele ya anak-anak pintar. Namun ternyata ketika kita menggunakan pensil secara berlebihan, apalagi setiap hari ganti pensil baru, secara tidak langsung kita telah melakukan pemborosan terhadap sumber daya alam. Dan hal tersebut bisa menyebabkan kerusakan lingkungan. Berikut ini beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menghemat penggunaan pensil. Pertama,
menjaga pensil agar tidak hilang sehingga tidak harus diganti. Kedua, menggunakan pensil sampai habis. Jangan karena sudah pendek, kalian tidak mau lagi menggunakannya. Yang ketiga, meraut pensil tidak terlalu runcing sehingga tidak banyak bagian pensil yang terbuang. Lalu, meraut pensil tidak terlalu panjang agar tidak mudah patah dan cepat habis. Dan yang terakhir, menyambung pensil yang sudah pendek dengan gulungan kertas agar bisa dipakai menulis kembali. Dengan menghemat penggunaan pensil, kita telah turut menghemat sumber daya alam berupa grafit, tanah liat, dan pohon. Barang-barang yang dihasilkan dari setiap pekerjaan sangat beragam. Banyak di antaranya yang memanfaatkan sumber daya alam di Indonesia. Sumber daya alam merupakan kekayaan alam yang diciptakan oleh Tuhan untuk kesejahteraan manusia. Sekarang kita perhatikan beberapa pekerjaan berikut ini. Yang pertama, pengrajin kayu. Barang yang dihasilkannya adalah meja, kursi, lemari, dan lain sebagainya. Bahan asal benda yang dibuat tersebut adalah kayu yang berasal dari pohon. Jenis sumber daya alam apakah pohon itu? Pohon termasuk ke dalam sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Kemudian yang kedua, peternak sapi. Barang yang dihasilkannya susu. Kemudian bahan asal susu tersebut dari sapi. Sapi itu adalah hewan. Hewan termasuk ke dalam jenis sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Selanjutnya, ada seorang petani. Petani menghasilkan barang berupa padi, jagung, sayur-sayuran, buah-buahan, dan lain sebagainya. Bahan asalnya apa? Tumbuhan. Tumbuhan itu termasuk ke dalam jenis sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Selanjutnya ada nelayan. Barang yang dihasilkannya adalah ikan yang berasal dari hewan. Tentu saja ikan termasuk ke dalam hewan. Hewan adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sekarang kalian kerjakan tugas berikut ini. Jawablah pertanyaan berikut dengan tepat. Nomor 1. Jenis sumber daya alam apa saja yang dimanfaatkan pada gambar di samping? Tadi sudah Pak Warta jelaskan tuh. Sumber daya alam apa saja yang dimanfaatkan pada masing-masing gambar tersebut. Yang kedua, bagaimana kalian menghemat barang-barang kalian agar sumber daya alam dapat terjaga keberadaannya? Silahkan kalian jawab di buku tugas kalian masing-masing. Selamat mengerjakan. Anak-anak pintar, apakah kalian masih ingat mengenai unsur-unsur cerita? Ada apa saja unsur-unsur cerita tersebut? Yang pertama, tokoh dan penokohan. Kemudian, latar. Lalu ada konflik, tema, dan amanat. Unsur-unsur cerita tersebut membentuk kesatuan yang padu dalam sebuah cerita.
Berdasarkan unsur-unsur tadi, kita bisa memberikan penilaian terhadap sebuah cerita. Berikut ini ada beberapa cara untuk memberikan penilaian terhadap sebuah cerita. Yang pertama, pahami cerita secara keseluruhan. Kedua, cermati unsur-unsur cerita dengan seksama. Ketiga, catat informasi penting dari unsur cerita tersebut. Yang keempat, gunakan catatanmu sebagai bahan penilaian. Dan yang kelima, kaitkan penilaianmu dengan peristiwa sehari-hari yang ada di sekitarmu. Selanjutnya, kalian kerjakan tugas berikut ini. Bacalah cerita berikut, kemudian berikan penilaianmu terhadap cerita tersebut. Kalian masih ingat cerita tentang Pak Weli? Sekarang kita baca bersama-sama. Pak Weli adalah kepala sekolah dasar Cemara di pelosok Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Beliau lahir di Labuha, Maluku Utara. Di sekolah ini, muridnya juga berasal dari berbagai daerah. Pak Weli senang melihat murid-muridnya dapat belajar dan bermain bersama tanpa mempersoalkan asal-usul. Semua unik, baik sifat maupun kecerdasannya. Sudin adalah penduduk asli Grobogan. Ia seorang anak yang suka membaca, percaya diri, dan pandai berpidato. Pak Weli ingin Sudin memperoleh pengalaman berharga melalui lomba pidato yang sebentar lagi akan diadakan di tingkat nasional. Sambil berpikir bagaimana memperoleh dana, Pak Weli mendaftarkan Sudin sebagai peserta lomba. Ia melatih Sudin setiap hari. Semakin dekat ke hari lomba, Pak Weli risau. Andai saja gajinya cukup untuk mendanai Sudin ke kota, pikirnya. Hingga suatu sore terlintas ide di benaknya. Dipandangnya kebun pisang di belakang sekolah. Hampir semua pohon sudah berbuah dan siap panen. Esok paginya, ia mengumpulkan guru, penjaga sekolah, serta murid kelas 4, 5, dan 6. Mereka bergotong royong memanen pisang. Kemudian, pada hari Senin pagi, ia mengundang pejabat setempat untuk hadir pada upacara bendera. Bapak Lurah, Kepala Dinas Pendidikan, serta Ketua RW dan Ketua RT dimintanya datang. Apa yang direncanakan Pak Weli? Rupanya, Pak Weli ingin menyelenggarakan lelang pisang di sekolah. Murid kelas 4, 5, dan 6 sudah dilatihnya untuk menjadi petugas lelang. Siapa calon pembelinya? Para bapak dan ibu pejabat daerah yang diundangnya. Sebelum lelang dimulai, ia sampaikan bahwa dana hasil lelang akan digunakan untuk mengirim Sudin mengikuti lomba pidato di kota. Para pejabat kagum dan terharu menyaksikan usaha Pak Weli, sang kepala sekolah dari timur negeri. Tekad serta usaha mendukung kemajuan muridnya sungguh menyentuh hati. Dalam sekejap, pisang habis dilelang. Dana yang terkumpul lebih dari cukup untuk memberangkatkan Sudin. Didampingi Pak Seto, guru kelasnya, Sudin pun berangkat ke kota. Sudin berhasil mempersembahkan piala juara pertama lomba pidato untuk sekolahnya. Tak sia-sia usaha Pak Weli dan seluruh warga sekolah. Silahkan kalian berikan penilaian terhadap cerita tersebut. Tuliskan di buku tugas kalian masing-masing. Selamat mengerjakan. Anak-anak pintar, demikianlah materi pelajaran yang bisa Pak Warta sampaikan hari ini. Pak Warta berpesan kepada kalian, hematlah dalam menggunakan alat tulis kita sebagai upaya untuk ikut dalam usaha pelestarian lingkungan. Akhir kata dari Pak Warta, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.